Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Wahda dari perwakilan kelompok 1. Sebelumnya yang saya hormati Pak Hilbarkah Kurnia STMT selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 yang beranggotakan. Yang pertama ada Zakiatul Wahda dengan saya sendiri. Yang kedua ada Destia Maharani. Yang ketiga ada Ferisa Aulia. Yang keempat ada Afriza Afif. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teori persaingan pasar. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak. Teori persaingan pasar oleh kelompok 1. Ada Zakiatul Wahda, Destia Maharani, Ferisa Aulia, dan Afriza Afif. Latar belakang dalam kegiatan ekonomi, pasar memegang peranan penting sebagai tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli. Salah satu aspek penting dalam memahami dinamika pasar adalah mengetahui bentuk-bentuk persaingan yang terjadi di dalamnya. Persaingan pasar menggambarkan kondisi di mana para pelaku usaha bersaing untuk memperoleh keuntungan pangsa pasar serta mempertahankan kelangsungan usahanya. Pemahaman tentang teori pasar sangat krusial karena mempengaruhi strategi produksi, penentu harga, distribusi barang dan jasa, serta kesejahteraan konsumen. Setiap bentuk pasar, baik pasar persaingan dan lain-lain. Ada pengertian pasar dalam ilmu ekonomi, yaitu pasar tidak selalu berarti tempat fisik tradisional. Pasar adalah tempat atau mekanisme di mana terjadi interaksi antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Di dalam pasar, harga terbentuk melalui kekuatan permintaan dan penawaran. Pasar tidak selalu merujuk pada tempat fisik seperti pasar tradisional, tapi bisa juga berupa pasar digital, pasar jasa, atau bahkan konsep abstrak seperti pasar tenaga kerja dan pasar modal. Lalu ada struktur pasar. Ciri-ciri organisasi pasar yang mempengaruhi sifat persaingan dan perilaku pelaku usaha dalam pasar berdasarkan jumlah pelaku usaha, jenis barang yang diperjualbelikan, serta kemudahan masuk dan keluarnya perusahaan dari pasar tersebut. Struktur pasar mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi, pembentukan harga, efisiensi pasar, dan kesejahteraan konsumen. Ada dua kategori besar secara umum. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Ciri-cirinya ada banyak penjual dan pembeli, barang bersifat homogen, informasi pasar sempurna, tidak ada hambatan keluar atau masuk pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Lalu yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition. Adapun jenis dari pasar tersebut, ada yang pertama pasar monopoli, itu hanya ada satu penjual, tidak ada pesaing. Penjual memiliki kendali penuh terhadap harga, contohnya itu adalah perusahaan PLN, listrik. Lalu ada pasar oligopoli, hanya ada beberapa penjual yang menguasai pasar. Barang yang dijual bisa homogen atau terdiferensiasi. Contohnya yaitu industri otomotif atau operator seluler. Lalu ada pasar persaingan monopolistik, banyak penjual dengan produk yang mirip tetapi berbeda dalam fitur atau kemasan. Contohnya produk makanan ringan, sabun, minuman, botol. Lalu ada pasar monopsoni. Hanya ada satu pembeli yang menguasai pasar, penjual tidak memiliki banyak pilihan pembeli. Contohnya petani yang menjual hasil panen ke satu pabrik pengolahan. Berikut adalah perbandingan struktur pasar. Nah, di sini ada bentuk pasar, jumlah penjual, kendali atas harga, dan contohnya. Di sini ada persaingan sempurna, jumlah penjualnya itu banyak, kendali atas harganya tidak ada. Contohnya pada pasar tradisional. Ini seperti yang tadi di atas yang sudah dijelaskan. Lalu ada dampak struktur pasar terhadap ekonomi. Yang pertama itu harga. Monopoli dan oligopoli cenderung menetapkan harga tinggi. Lalu ada inovasi. Monopoli dan monopolistik mendorong inovasi. Lalu ada kesejahteraan konsumen. Persaingan sempurna paling menguntungkan konsumen. Dan ada efisiensi. Persaingan sempurna sangat efisien, sedangkan pasar tidak sempurna cenderung menyebabkan inefisiensi. Pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari itu mengamati toko atau warung sekitar, apakah mereka bersaing bebas, lalu membandingkan harga produk di toko online dengan pasar tradisional, apakah harganya sebanding atau justru pasar di online lebih murah.
atau lebih mahal, contohnya, dan menyadari posisi konsumen apakah punya banyak pilihan. Nah, ada pengaruh persaingan pasar. Hal yang mempengaruhi persaingan pasar di sini ada harga yang lebih kompetitif, lalu peningkatan kualitas produk dan inovasi, ada efisiensi produksi, peluang konsumen memilih, distribusi kesejahteraan yang lebih merata, mendorong perkembangan ekonomi. Lalu pengaruh bentuk pasar terhadap perilaku produsen dan konsumen. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Dalam produsen ya, tidak bisa menentukan harga, mereka adalah price taker, fokus pada efisiensi produksi untuk bersaing. Nah, ada konsumen, mendapat banyak pilihan dan harga yang cenderung stabil serta efisien. Lalu kedua ada pasar monopoli. Sebagai produsen, price maker, bebas menentukan harga karena tidak ada pesaing. Lalu ada konsumen, terbatas pilihan, harga cenderung tinggi, dan kualitas tidak bisa optimal. Lalu yang ketiga ada pasar oligopoli. Produsennya saling memengaruhi satu sama lain, bisa melakukan kolusi untuk menentukan harga, promosi dan inovasi sangat penting. Lalu konsumen pilihannya ada tapi terbatas, harga bisa stabil karena kesepakatan diam-diam antar produsen. Yang keempat ada pasar persaingan monopolistik. Produsennya fokus pada diferensiasi produk, yaitu citra, kualitas, dan merek. Persaingan bukan hanya harga tapi juga fitur. Nah, konsumen banyak pilihan, bisa memilih berdasarkan preferensi pribadi, yaitu berdasarkan merek dan kualitas. Ada solusi dalam persaingan pasar. Agar berhasil dalam persaingan pasar, ada strategi-strategi kunci yang perlu dilakukan, baik untuk bisnis kecil maupun besar. Yang pertama yaitu pahami pasar dan konsumen. Lakukan riset pasar, siapa target konsumenmu, apa kebutuhan mereka, dan bagaimana perilaku belanja mereka. Ketahui tren juga. Yang kedua ada tawarkan nilai lebih atau value proposition. Berikan alasan kuat mengapa konsumen harus memilih produk atau jasamu daripada pesaing. Misalnya, kualitas lebih oke, harga lebih terjangkau, dan pelayanan lebih. Yang ketiga ada inovasi produk atau layanan. Terus kembangkan produk agar tetap relevan, tambahkan fitur dan variasi agar menarik konsumen. Yang keempat ada penetapan harga yang tepat. Harga bersaing bukan berarti harus murah, tapi sebanding dengan kualitas dan manfaat yang diberikan. Bisa juga digunakan strategi seperti diskon, banding, atau loyalty program. Yang kelima ada pemasaran yang efektif. Gunakan media sosial, website, iklan online, dan promosi offline untuk menjangkau pelanggan. Dan bangun branding yang kuat dan mudah. Yang keenam, pelayanan pelanggan yang unggul. Konsumen akan loyal pada bisnis yang membuat mereka merasa dihargai dan dipedulikan. Tanggapi keluhan dengan cepat dan ramah. Yang ketujuh, efisiensi operasional. Tekan biaya tanpa mengorbankan kualitas. Dan gunakan teknologi untuk mempercepat proses produksi atau distribusi. Yang kedelapan, ada analisis kompetitor. Pantau terus strategi kompetitor dan pelajari apa yang membuat mereka sukses atau gagal. Temukan celah yang bisa kamu isi di pasar atau market gap. Berikut ada referensi dari pembuatan modul ini. Ada 7 referensi. Demikian pemaparan materi dari saya selaku perwakilan kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.